dasarnya nanti gitu ya. Apalagi misalnya ini anak FTI, bisa jadi misalnya anak FTI nanti kerjanya mau ke NASA gitu. Hitung seberapa besar sih efek dari radiasi solar system kita dan sebagainya gitu. Ini dasarnya sekali, dasarnya sekali. Makanya Ibu bilang sebenarnya kita kuliah itu yang kita pelajari dasar dan kemampuan kita mengeksplor lah itu yang menghasilkan kita itu nanti mau jadi apa gitu. Jadi apa sih pengennya gitu. Mau kerja di NASA kah sebagai data analis gitu ya, data analis atau jadi developer apps-nya gitu ya. Itu terserah Anda. Tapi di sini diajarkan dasarnya seperti apa. Nah ya, Ibu masuk lagi ke bidang singgung. Nah, sekarang gini ceritanya. Jadi ketika Ibu punya bidang singgung, suatu permukaan, itu berkaitan ya, bidang singgung berkaitan dengan suatu permukaan yang Ibu punya. Permukaan Ibu nanti fungsinya seperti ini, F besar, X, Y, Z, sama dengan K. Artinya apa? Ini fungsinya 3 variabel. Fungsi 3 variabel. Oke, nah fungsi ini membentuk suatu permukaan atau bisa saja fungsinya itu nanti Z sama dengan Fx, Y. Dia fungsinya fungsi 2 variabel, tapi bergantung kepada ketinggian atau menghasilkan suatu ketinggian di Z. Nah ini kan Ibu bisa buat sebagai Fx, Y dikurang Z sama dengan 0 ya kan? Boleh ya Ibu buat seperti itu. Nah, ketika Ibu buat seperti ini sama saja Ibu men-set dia sebagai F besar, X, Y, Z. Dan ini yang K-nya gitu ya. Jadi kedua fungsi ini similar gitu ya. Nah, fungsi ini kedua-duanya bisa membentuk suatu permukaan. Misalnya permukaannya yang biru ini ya, yang si biru ini. Dan si F itu nanti harus punya turunan di satu titik yang dinamakan misalnya titik P. Jadi ini penting ya, dia harus punya turunan karena kita mau cari gradiennya nanti kan. Jadi hubungannya dengan turunan. Jadi dia pasti harus punya turunan di sana gitu ya. Jadi fungsi ini dia punya turunan di P. Anggap P-nya Ibu ambil yang ini nih. Yang Ibu lingkar ini P-nya. Nah, P-nya di X0, Y0, Z0. Nah, sekarang nanti gradiennya, nah ketentuan gradien di sini, ketentuan gradien yang kita punya untuk fungsi 2 peubah, dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kenapa ditebalkan? Karena dia vektor ya, vektor 0 ya. Vektor 0 itu artinya apa? Untuk do per do X-nya itu tidak boleh 0, do per do Y-nya juga tidak boleh 0, dan do per do Z-nya juga tidak boleh 0 gitu ya. Jadi ini karena del bisa dibaca dengan del atau dengan gradien itu tidak boleh 0. Oke, maka bidang yang melalui titik P, jadi bidang yang melalui titik P, kalau melalui sama ya, misalnya kita punya fungsi satu variabel, ini titiknya melalui titik ini, dan tegak lurus gradien. Nah, kalau pada fungsi satu variabel, gradien itu bisa jadi dia ada yang sejajar, ada yang tegak lurus gitu ya. Nah, sekarang syaratnya harus tegak lurus dari gradien kita. Disebut dengan bidang singgung atau tangent plane. Jadi kalau ada yang baca buku bahasa Inggris ya, itu tangent plane itu sama dengan bidang singgung pada permukaan titik P. Jadi dari sini apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa fungsi kita ini bisa dibentuk dengan dua tipe ya, ada 2 tipe. Kemudian fungsi kita harus punya turunan pada titik yang kita maksud, dan kemudian gradiennya itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya ini kalau gradien itu kan hasil penjumlahan ya, ini ditambah gitu ya. Jadi nggak boleh ketiga-tiganya 0 ya. Kalau salah satunya 0, kalau salah satunya bernilai itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa bernilai. Karena ini kan jumlah yang harus 0 itu nggak boleh semuanya 0 gitu ya. Nah, satu lagi, ternyata bidang singgung itu nanti akan tegak lurus dari gradiennya. Jadi kira-kira itu. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan slide pertama? Oke, Ibu anggap tidak kalau diam semuanya. Oke, Ibu lanjut. Nah, sekarang teorema. Seandainya Ibu punya permukaan yang seperti ini, kan tadi ada 2 tipe ya permukaan kita. Tipe yang pertama,
besar X, Y, Z itu sama dengan K. Tipe yang kedua, Z sama dengan F kecil X, Y. Jadi ada dua tipe, ingat dua tipe. Nah sekarang, kalau Ibu punya permukaan ini, maka persamaan bidang singgung pada titik X0, Y0, Z0, si P tadi, bisa Ibu buat dalam bentuk persamaan ini. F besar X, X0, Y0, Z0, kemudian dikali dengan X dikurang X0, ditambah FY, X0, Y0, Z0, dikali Y kurang Y0, ditambah FZ, X0, Y0, Z0, dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Ini persamaannya. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu. F besar X itu maksudnya apa, nak? F besar X, kemudian ada di sini X0, Y0, Z0. Ada yang bisa nggak ngasih tahu Ibu? Kira-kira apa sih maksudnya? Ada, nak? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Fx buka kurung X0, Y0, Z0 tutup kurung itu merupakan turunan terhadap X dari F besar buka kurung X, Y, Z tutup kurung, Bu. Yang dimana ketika dia turunan terhadap X, maka Y-nya konstan gitu. Oke, benar ya, turunan terhadap X dari fungsi kita. Tapi masih ada yang missing. Kenapa di sini X0, Y0, Z0? Apa yang missing? Tambah lagi informasinya. Ada yang tahu? Analogikan dengan fungsi satu variabel. Kalau Ibu mau cari titik singgung dari fx satu variabel ya, x kuadrat. Ini gimana cara cari gradiennya? Gimana tadi Ibu sebutkan sebelumnya? M-nya didapat dari mana? Ayo. Turunan dari fx. Berarti turunannya 2x ya. Nah, sekarang kan ini masih dalam 2x, sedangkan M itu harusnya dalam bentuk konstanta ya. Jadi kalau Ibu mau cari garis singgung, pasti harus ada titik yang tertentu. Titik tertentu itu misalnya Ibu buat 1,1 gitu. 1,1. Nah, ini gimana? Berapa M-nya? 2. M-nya dapat 2 dari mana? Karena nilai yang dalam kurung itu 1,1, nilai X-nya 1 dan Y-nya 1. Oke. Jadi diapain? Kan tadi awalnya M sama dengan 2X, Bu. Jadi disubstitusikan. Substitusi. Nilai X-nya 1 sama dengan 2. Nah, sekarang sama prosesnya. Nggak pernah jauh beda antara satu variabel dengan dua variabel. Ibu udah dapat gradien terhadap X-nya. Apa yang belum Ibu lakukan di sini? Kan Ibu udah nurunkan nih. Yang Ibu belum lakukan apa? Apa yang belum Ibu lakukan di sini? Sehingga nanti sama persis kayak gini. Ibu dapatnya dalam angka. Ini pasti dapat masih dalam fungsi ya. Untung-untung dalam angka. Tapi kalau misalnya dalam fungsi, misalnya apa yang harus Ibu lakukan sampai di sini? Ayo, ayo. Ananda tahu jawabannya, tapi tidak berani. Harus berani ya. Apa yang harus Ibu lakukan lagi? Coba analogikan dengan ini. Apa yang Ibu lakukan di sini? Kalau nggak ada jawaban, Ibu nggak maju-maju loh. Atau boleh Ibu absen nggak? Ibu boleh manggil nggak? Boleh Bu, gitu. Soalnya Ibu yang dosennya gitu ya. Felix Rizky Yulianto deh. Ada Felix Rizky Yulianto? Ada, Bu. Oke, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan lagi, Felix? Panggilannya siapa, Felix? Ya, Bu, Felix, Bu. Oke, apa yang harus Ibu lakukan lagi, Felix? Ibu udah dapat turunannya nih. Analogikan dengan ini. Ibu udah dapat turunannya. Terus Ibu harus ngapain lagi di sini?
Felix diam karena masih ada di sini atau sudah Masih, Bu. terketik? Oh, masih. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan lagi? Raihan gimana Raihan? Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan lagi Raihan? Raihan Zaki. Itu Bu, mungkin Apa? mensubstitusikan nilai dari titik P itu Bu. Oke, mensubstitusikan sama ya, sama yang disebut dengan temannya. Terima kasih Raihan. Oke, nah ini sama ya. Ini kan ada titik kita substitusi sama. Setelah kita turunkan, ada titik kita substitusikan. Substitusi X0, Y0, Z0. Tergantung siapa yang tinggal variabelnya. Substitusi nilainya. Makanya yang di sini ditulis itu adalah Fx, X0, Y0, Z0. Sampai di sini semuanya paham? Paham, Nak? Paham, Bu. Paham ya? Prosesnya sama. Kemudian dikali X kurang X0 ya sama lah ya. Kalau misalnya kita dalam satu variabel Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1 ya sama persis kayak gini. Gitu ya. Nah sama ini untuk rumusnya. Nah selanjutnya. Secara khusus kalau Ibu punya permukaannya yang ini. Nah, sekarang khusus nih permukaan kita yang kedua. Yang kedua ini, tipe kedua. Nah, permukaan bidang singgungnya bisa dibuat dengan rumus Z dikurang Z0 sama dengan F kecil jadinya. Kenapa F kecil? Karena fungsi kita sudah fungsi F kecil. Yang F besar kan fungsi tipe pertama ya. Nah, sama X0 Y0 dikali X kurang X0 ditambah FY, turunan pertamanya juga. X0, Y0, Y dikurang Y0. Nah, perhatikan yang ini tidak ada perkalian dengan gradiennya. Kenapa? Karena dia kurva ketinggiannya. Sama dengan yang ini kan kurva ketinggian kita ya sebenarnya ya. Kalau dalam satu variabel, makanya dia nggak dikalikan dengan gradien. Nah, sama ya. Nah, Z0 ini kenapa ini namanya Fx0, Y0, Bu? Ya, karena ini kan memang Z0. Z0 itu artinya apa? Substitusi nilai X0 ke dalam fungsi kita, nilai Y0 ke dalam fungsi kita. Fungsinya yang mana? Yang ini tadi. Sehingga diperoleh nilai Z0. Jadi ada dua tipe ya. Kalau tipe fungsi yang pertama pakai rumus yang ini. Kalau tipe fungsi yang kedua pakai rumus yang di bawah. Prosesnya sama semuanya dengan satu variabel. Nggak sulit sama sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Ibu lanjut. Sekarang ada namanya persamaan garis normal. Persamaan garis normal ini kadang ada keluar pada soal ya. Jadi Ibu merasa harus diberitahukan seperti apa rumusnya gitu ya. Kalau Ibu punya permukaan seperti ini, Fx, Y, Z sama dengan K, maka persamaan garis normal pada titik yang sama dengan yang tadi, nih, yang P juga nih, yang P ini X0, Y0, Z0. Jadi istilahnya kalau kita punya gambar, dia ada bidang singgung, ada gradien, ada persamaan garis normal gitu ya. Nah, ini bisa dibuat dengan rumus kurang X0 per ini sama ya, gradien, kemudian ini juga gradien, dan ini juga gradien. Nah, bagaimana seandainya dia tipenya tipe yang kedua, Bu? Yang kalau tipe yang kedua kan berarti ini nggak ada ya. Kalau tipe yang fungsi kedua, Z sama dengan F, X, Y, ya yang ini nggak ada. Jadi hanya ini saja untuk persamaan garis normalnya. Nah, selanjutnya, kalau ada garis normal, ada persamaan parameter garis normal. Ingat, parameter itu adalah ketika persamaan kita bergantung pada suatu parameter yang biasanya itu T ya. Biasanya itu T parameternya. Nah, kalau fungsi kita punya persamaan seperti ini, maka persamaan parameter garis normal kita bisa dibuat seperti ini. Jadi kalau X itu adalah X0 ditambah nih turunan pertama nih gradiennya ya, dikali dengan T. T-nya berapa, Bu? Ya biarkan saja, nanti kalau parameternya diganti-ganti terserah gitu. Biasanya kalau dalam programming berarti nanti parameter T-nya yang bergantung, nanti dia yang diganti-ganti gitu ya. Bergantung seperti apa maunya kita gitu ya. Nah, Y-nya juga seperti itu. Bu, kalau misalnya dia nanti ternyata fungsinya Z sama dengan F, X, Y, gimana?
persamaan parameter garis normalnya itu hanya dua ini saja, karena yang ini kita nggak punya kan, kita nggak punya yang ini gitu, gradien di z-nya. Oke, sampai di sini. Slide ini ada yang mau ditanyakan dulu, nak? Oke, Ibu anggap tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke soal. Katanya gini, tentukan persamaan bidang singgung untuk permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat pada titik 1,1,2. Nah, sekarang Ibu tanya, persamaan kita ini, persamaannya tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Kedua ya. Ingat yang pertama, ini Ibu cerewetin lagi karena nanti pas ujian nggak boleh bingung lagi ya. Nggak boleh bingung, ini pertama, kedua sih gitu ya. Jadi persamaan kita tipe yang kedua, Z sama dengan F, X, Y. Sehingga persamaan persamaan bidang singgung kita itu nantinya adalah Z dikurang Z0 sama dengan F, X. X0, Y0, Z0 dikali X dikurang X0 ditambah ini X, FY dari X0, Y0, Z0, kemudian di sini Y dikurang Y0. Oke, nah sekarang ini kita bisa cari infonya. Bisa kita cari, nak, Fx, X0, Y0, Z0. Atau Fx-nya dulu deh. Fx-nya apa? 2x, Bu. 2x. Fy kita? 2y. Oke, 2y. Berarti kalau Ibu substitusikan, berarti Ibu bisa buat di sini Z dikurang 2. Berarti ini Ibu langsung buat berapa? 2 ya. X dikurang 1 ditambah 2. Y dikurang 1. Nah, berarti dari sini Ibu bisa sederhanakan sampai akhir. Berarti di sini 2X dikurang 2 tambah 2Y dikurang 2. Berarti ini Z sama dengan 2X tambah 2Y dikurang 2. Maka ini merupakan persamaan bidang singgung kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Soalnya mudah kan ya? Nggak susah kan? Nah, ilustrasinya gimana? Seandainya ya Ibu punya bidang yang seperti ini, bidang permukaan Ibu. Ini permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kira-kira pada titik 1,1,2, berarti kalau Ibu cari X-nya di sini, harusnya 1 ya. X-nya 1 di sini, kemudian Y-nya 1, berarti ke ujung sini. Kemudian Z-nya 2, berarti 2 di sini. Nah, nanti dia ketemu di sini nih. Nah, di sini. Nah, kira-kira nanti di sini bidang singgung yang terbentuk itu seperti apa gitu bidangnya ya. Nah, kita gambarkan gini. Di belakangnya ya, kalau nyinggung bukan motong di sini ya, tapi dia ini ilustrasi ke belakangnya gitu. Nah, kira-kira seperti ini untuk soalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk soal yang ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, coba ini dikerjakan semuanya. Katanya tentukan persamaan bidang singgung, kemudian persamaan garis normal. Jadi ada 2 ya. Silahkan. Coba semuanya. Kira-kira ilustrasinya seperti ini untuk gambar permukaannya. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ini fungsi kita fungsi tipe pertama atau fungsi tipe keberapa ini? Pertama. Pertama ya. Oke, silahkan. Jadi yang dipakai rumusnya juga tipe yang pertama. Oke. Halo, channel ini King Elman di
teman-teman tenaga kerjaan. Nah, untuk di mobile phone seperti nomor angka BPJS. Untuk 11 angka nomor BPJS dihitung dan diikuti 11 angka nomor BPJS kan teman-teman hitung Perlahan mimpi rasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, Ada yang sudah dapat jawabannya untuk nomor ini? Ada, Nak? Ini suara ibu hidup kan ya? Oke, hidup ya. Ada yang sudah dapat jawabannya atau ada yang bisa bantu ibu untuk menyebutkan kira-kira kita pakai rumus yang mana? Ada? Balik sudah, Raihan sudah. Fatan gimana Fatan? Kira-kira ibu pakai rumus yang mana Fatan? Fatan Bima Al-Razak. Pakai rumus yang pertama, Bu. Yang pertama boleh sebutkan untuk ibu rumusnya apa? Rumus yang pertama itu fx dalam kurung x0 y0 z0 tutup kurung Oke. dikali x dikurang x0 Oke. ditambah Mm-mm. y dalam kurung x0 y0 z0
Lanjut. dikali Y dikurang Y0 Oke. ditambah FZ Hmm. dalam kurung X0 Y0 Z0 Oke. dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Sama dengan. Oke, terima kasih Fatan. Yuk. Selanjutnya Haris Lutfi Fajri. Haris Lutfi Fajri. Nah, sekarang ini kan ada keterangan nih. Fx kita berapa? Haris sudah dapat belum? Sudah Bu, FX-nya dua kalau udah Dua. langsung disubstitusi ya 2. Oke, 2. Fy-nya lanjut lah. 4 Bu. Udah selesai berarti juga ya? Kalau FY 4, Oke. Fz-nya? 12. Oke. Berarti ini langsung ya Ibu ganti 2. Ini 4. Ini 12. Terima kasih Haris. Nah, selanjutnya Naila. Naila gimana Naila? Bisa dilanjutkan yang kosong-kosong diisi? X kurang X0-nya Naila SK. Iya, Bu. Masukin Silahkan. masukin nilai X0, Y0, Z0-nya, Bu. Dengar nggak suara? Ibu yang Maaf, Bu. Suara Ibu putus-putus sama Naila, Bu. Bu. Maaf, Bu. Ibu masih mute, Bu. Mohon maaf. Ya, silakan Naila. Kan di sini yang X kurang X0-nya belum dimasukin nilainya, Bu. Jadi kan nilai X, Y, sama Z-nya sudah diketahui, 1, 2, dan 3. Jadi tinggal disubstitusikan aja, Bu. 1 dikurang X0. 1 dikurang X0. X dikurang X0 kan berarti X dikurang 1. Oke, lanjut. Tambah 4 buka kurung Y dikurang 2. Oke. Tambah 12 buka kurung Z dikurang 3, Bu. Oke, sama dengan 0. Oke, terima kasih Naila. Nanti cari tempat kuliah yang tenang ya Naila ya. Jangan di Ya, Bu. keramaian ya. Maaf, Bu. Naila lagi di labor, Bu. Maaf, Bisa Bu. menyelesaikan sampai akhir apa jawaban ini? Terima kasih Naila. Apa? Atau Ibu harus panggil lagi? Jujur saja Ibu suka manggil-manggil ya. Maaf ya, sekali ini kita kenalan. Oksenda Fauzon. Oksenda ada, Nak? Ada, Bu. Oke. Oh, Oksenda lagi ngapain ini? Udah, hasil akhirnya berapa Oksenda? Udah dapat, Nak? Untuk hasil akhirnya 2X ditambah 4Y ditambah 12Z dikurang 46. Nanti kita bagi 2 kan. X ditambah 2X X ditambah 2Y ditambah 6Z dikurang 23 sama dengan 0. Oke. Terima kasih Oksenda. Oke, semuanya ya. Ada yang berbeda hasilnya? Sama? Sama, Bu. Oke, Ibu anggap sama. Nah, sekarang ini untuk yang persamaan bidang singgung. Persamaan garis normalnya silakan. Persamaan bidang singgung. Ada yang mau volunteer? Siapa yang mau volunteer untuk persamaan garis normal?